Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan bahas kovarian B0 dan B1 dan juga mean square error atau error kuadrat rata-ratanya. Sebelum kita mulai diskusi ini, sebaiknya Anda memahami materi lebih awal. Yang pertama, menentukan koefisien beta 0, koefisien beta 1, menentukan koefisien beta 1 dengan metode deviasi. Selanjutnya koefisien Blue Base Linear Unbiased Estimator. Ini yang menjadi dasar untuk menentukan mean square error. Kemudian koefisien determinasi dan korelasi. Dan juga varian B0 dan B1. Untuk memahami proses modifikasi, perlu kita pahami definisi berikut. Pertama adalah Y observasi sama dengan P0 ditambah P1X1. Definisi 1. Kemudian Y hitung atau Y hat sama dengan beta 0 ditambah beta 1X1. Ini definisi 2. Selanjutnya digabungkan antara definisi 1 dan definisi 2. Y sama dengan Y hitung ditambah errornya, sama dengan beta 0 ditambah beta 1X1. Definisi 3. Kemudian definisi 2 digabung dengan definisi 3 menjadi Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X1 ditambah errornya sama dengan P0 ditambah P1X1. Definisi 4. Selanjutnya B0 sama dengan Y rata-rata dikurangi B1X1 rata-rata. Ini dibahas pada bagian koefisien beta 0. Ini definisi 5. Selanjutnya beta 0 dikurangi E rata-rata sama dengan Y hitung rata-rata dikurangi beta 1X1 rata-rata dikurangi E rata-rata sama dengan B0. Definisi 6. Yang penting lagi juga varian B1 sama dengan B1 minus beta 1 kuadrat sama dengan tau kuadrat dibagi sigma X kuadrat. Ini dibahas pada varian B0 dan B1 pada video berikutnya. Ini video sebelumnya. Ini definisi 7. Kemudian B1 sama dengan sigma X1 dibagi sigma X kuadrat. Ini dibahas pada video tentang koefisien beta 1 deviasi. Ini definisi 8. Selanjutnya kita masuk ke kovarian B0 B1. Derivasinya atau cara menurunkannya. Pada dasarnya kovarian B0 B1 secara matematis dituliskan sebagai B0 minus B1 dikalikan dengan B1 minus beta 1. Beta 0 minus beta 0 dikalikan dengan B1 minus beta 1. Kemudian kovarian B0 B1 kita jabarkan pada rumus pada ruas kanan. B0 sama dengan Y rata-rata dikurangi B1X1 rata-rata. Ini definisi 7. Maaf, definisi 6. Kemudian Y rata-rata dikurangi beta 1X1 rata-rata dikurangi E rata-rata. Ini dari definisi 6 ya. Yang depan ini definisi 7. Dikalikan dengan B1 minus beta 1. Jadi beta 0-nya diuraikan. Kemudian kita lepas kurungnya. Kurung yang ada di dalam kurung kotak ini ya. Jadi Y rata-rata dikurangi beta 1X1 rata-rata dikurangi Y rata-rata plus beta 1X1.
Ini jadi plus karena minus dalam kurung minusnya, sehingga minus kali minus menjadi plus. Demikian juga pada E rata-ratanya dikalikan B1 minus beta 1. Y rata-ratanya bisa kita hilangkan, kita eliminasi karena yang satu plus yang satu minus. Selanjutnya persamaan yang baru menjadi minus B1X1 rata-rata ditambah beta 1X1 rata-rata ditambah errornya, error rata-ratanya dikalikan B1 minus beta 1. Selanjutnya kita E-nya posisinya saja yang kita rubah, yaitu E rata-ratanya di depan karena positif dikurangi dengan B1 kalikan sigma sekalikan X1 rata-rata ditambah beta 1 X1 rata-rata masih dikalikan B1 dikurangi beta 1. Ya, ini kita namakan persamaan 1. Selanjutnya kita akan modifikasi persamaan 1. Ini bentuk persamaan 1. Kemudian kita akan menggabungkan beta 1 minus beta 1 karena X1 rata-ratanya sama, X1 rata-ratanya dikeluarkan. Kemudian beta 1 minus beta 1-nya dimasukkan dalam kurung. Masih dikalikan B1 dikurangi beta 1. Bagian beta 1 minus beta 1 akan kita kalikan dengan E rata-ratanya. Kemudian dikalikan dengan beta 1 minus beta 1 X1 rata-rata. Menjadi persamaan E rata-rata kalikan B1 minus beta 1 dikurangi B1 minus beta 1 kuadrat kalikan X1 rata-rata. Pada perkalian yang kedua ini menciptakan kuadrat. Kemudian perlu dipahami bahwa expected error rata-rata atau estimated error rata-rata sama dengan sigma E per N, di mana sigma E sama dengan 0, sehingga estimated error rata-rata sama dengan 0. Dalam metode untuk menurunkan rumus ini, kita bermain pada jalan yang harus tepat, karena kalau tidak akan menghasilkan zero equation atau persamaan yang menghasilkan nilai 0, karena yang kita bahas ini sebetulnya adalah errornya, dan kita asumsikan errornya adalah 0. Kemudian karena estimated E rata-rata ini 0, sehingga hasilnya tinggal suku sebelah kanan atau minus suku sebelah kanan dari ruas kanan. Jadi minus B1 dikurangi beta 1 kuadrat kalikan X1 kuadrat, ini persamaan 2. Selanjutnya kita menentukan kovarian B0, B1 dengan persamaan 2. Ini persamaan 2 yang kita peroleh tadi. Dan dari definisi 7, kita memperoleh varian B1 minus beta 1 kuadrat, ini sama dengan tau kuadrat dibagi sigma X kuadrat. Ini dimasukkan ke dalam persamaan 2, sehingga kovarian B0 B1 sama dengan minus X1 kuadrat kalikan tau kuadrat per sigma X kuadrat. Selanjutnya kita menentukan mean square error. Dan karena mean square error ini dalam asumsi bahwa errornya 0, sehingga jalannya atau prosesnya harus tepat sesuai dengan tujuan yang kita inginkan untuk mengetahui
mean square error untuk mencapai atau untuk membuat model kita ini best, linear dan unbiased. Dan itu dibahas pada koefisien PLUE atau koefisien Blue yang lalu. Ya, konsep dasar secara matematis, errornya sama dengan Y hitung dikurangi Y observasi. Sebenarnya bisa dibolak-balik, bisa Y dikurangi Y hitung, tapi prosesnya akan lebih mudah dijelaskan dengan Y hitung dikurangi Y observasi, di mana Y hitung sama dengan Y hitung sama dengan, ini Y hitungnya ditambah dengan error, supaya sama dengan Y observasi, sehingga kalau keduanya dikurangkan akan menghasilkan error sama dengan 0. Selanjutnya kita uraikan lagi Y hitungnya dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah errornya, dikurangi Y-nya menjadi B0 ditambah B1 X1. Kita coba untuk menghilangkan kurungnya, beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah E, dikurangi beta 0, ini plus beta 1 X1-nya menjadi minus beta 1 X1. Kemudian kita coba untuk mendekatkan errornya di sebelah kiri, kemudian B0 didekatkan dengan beta 0, beta 1 X1 dekat dengan beta 1 X1, jadi minus B1 X1 ditambah beta 1 X1. Selanjutnya kita gabung, atau kita buat kurung error dikurangi dalam kurung B0 dikurangi beta 0, dikurangi dalam kurung B1 minus beta 1, X-nya dikeluarkan, B1 minus beta 1-nya masukkan ke dalam kurung, ini persamaan 3. Kita akan memodifikasi persamaan 3. Persamaan 3 bentuknya seperti ini. E minus dalam kurung beta 0 minus beta 0 dikurangi dalam kurung beta 1 minus beta 1 kalikan X1. Dari definisi 6 kita dapatkan beta 0 sama dengan beta 0 minus E rata-rata. Kemudian beta 0 sama dengan Y rata-rata dikurangi beta 1 X1 rata-rata dikurangi E rata-rata. E-nya kita modifikasi, kita buat beta 0-nya ini ditambah E rata-rata, supaya beta 0-nya ini sama dengan beta 0 observasi atau B0. Di suku paling belakang masih minus beta 1 minus beta 1 kalikan X1. Selanjutnya kita buka kurungnya yang depan. E minus beta 0 ditambah beta 0. Ini mestinya plus E, karena dikalikan dengan minus 0 lagi. Dikalikan dengan minus, sehingga minus E rata-rata dikurangi beta 1 minus B1 dikurangi beta 1 X1. Ya, kita akan merumuskan persamaan 4. Mulai dari persamaan 3 yang lalu. Kemudian ini dari persamaan 3, beta 0-nya digabung. Menjadi E minus dalam kurung beta 0, B0 dikurangi beta 0. Dikurangi E rata-rata dikurangi dalam kurung B1 minus beta 1 X1. B0-nya sama dengan di rata-rata dikurangi beta 1 X1 rata-rata. Ini bisa kita lihat di definisi 6. Selanjutnya beta 0 dikurangi E rata-rata. Ini sama dengan Y rata-rata hitung dikurangi beta 1 X1 rata-rata dikurangi E rata-rata. Sama dengan B0. Ini dari definisi 6. Kita modifikasi persamaan 3 tadi. E minus
E-nya dekatkan dengan E rata-rata, kemudian dikurangi dalam kurung kotak, ini B0-nya, Y rata-rata dikurangi B1X1 rata-rata, dikurangi ini beta 0-nya. Beta 0-nya adalah Y rata-rata dikurangi beta 1X1 rata-rata, dan di sini nilainya minus karena dimasukkan dalam kurung kotaknya, yang kurung kotaknya minus, sehingga kalau minusnya dimasukkan pada persamaan beta 0 ini menjadi plus, minus kali minus. Kemudian dikurangi dengan B1 minus beta 1X1. Kita mencoba untuk menghilangkan kotak kurung kotaknya. Minus Y rata-rata dikurangi beta 1X1 rata-rata, ditambah Y rata-rata dikurangi beta 1X1 dalam kurung, dikurangi dalam kurung beta 1 minus beta 1X1. Ini kita lihat minusnya berubah menjadi plus karena dilepas kurung kotaknya ya. Selanjutnya kita coba untuk melepas kurung yang depan. E minus E rata-rata dikurangi Y rata-rata, minus B1X1 rata-ratanya menjadi plus, ditambah Y rata-rata dikurangi B1X1 rata-rata dikurangi B1 minus beta 1X1 dalam kurung. Karena ini ada minus Y rata-rata dan plus Y rata-rata, ini bisa kita hilangkan. Kita eliminasi sehingga persamaannya menjadi E minus E rata-rata ditambah B1X1 rata-rata dikurangi beta 1X1 rata-rata dikurangi dalam kurung B1 minus beta 1X1. Ini persamaan 4. Kita akan memodifikasi persamaan 4. Dari persamaan 4 bentuknya seperti ini. Kemudian kita coba untuk menggabungkan B1 minus beta 1. Kita masukkan dalam kurung, kemudian X1-nya dikeluarkan. Dikurangi dengan B1 minus beta 1 kalikan X1. Kemudian kita keluarkan X1-nya, kita gabung dengan X1 yang pada suku paling belakang. Sehingga B1 minus beta 1 dalam kurung dikalikan dalam kurung X1 rata-rata minus X1. Selanjutnya kita ubah X1-nya di depan supaya menjadi X1 minus X1 rata-rata. Dan X1 rata-ratanya ditaruh di belakang. Tetapi syaratnya ini harus plus di depan kurung ini perlu dirubah menjadi minus. Kemudian persamaan X1 rata-rata dikurangi X1 dibalik menjadi X1 dikurangi X1 rata-rata. Atau X1 dikurangi X1 rata-rata ini kita ganti dengan X kecil. Ini dibahas pada koefisien beta 1 deviasi. Ini persamaan 5. Selanjutnya kita akan modifikasi persamaan 5. Dari persamaan 5 bentuknya ini. Kita akan merubah menjadi sigma E kuadrat. Ini sigmanya dimasukkan ke depan. E minus E rata-rata. Kemudian kuadratnya menciptakan kurung kotak. Jadi dalam kurung kotak E minus E rata-rata dikurangi beta 1 minus beta 1 X1. Ini kemudian kuadratnya kita fungsikan menjadi persamaan sigma E minus E rata-rata dikurangi beta 1 minus beta 1 X1 kecil dikalikan
bentuk yang sama di suku sebelah kanannya. Selanjutnya E minus E rata-rata ini kita kalikan dengan suku yang ketiga dan dikalikan dengan suku yang keempat. Dan B1 minus beta 1x1 dikalikan dengan suku ketiga dan juga suku keempat. Ini menghasilkan persamaan sigma kurung kurawal E dikurangi E rata-rata kuadrat dikurangi 2 kali E minus E rata-rata dalam kurung dikalikan dalam kurung B1 minus beta 1x1. Ini hasil dari perkalian suku kedua dengan suku ketiga dan keempat. Suku kedua dengan suku keempat dan juga dari suku ke-1 dengan suku ke-4. Suku kedua dengan suku ketiga dan suku pertama dengan suku keempat menjadi 2 kalikan dalam kurung E minus E rata-rata kalikan B1 minus beta 1x1 ditambah ini perkalian antara suku kedua dengan suku keempat. Ini jadi B1 minus beta 1 kalikan X1 kecil dikuadratkan. Selanjutnya sigma E kuadrat ini menjadi kita letakkan di belakang 2E minus E rata-ratanya dikalikan B1 minus beta 1x1 ditaruh di belakang sehingga kita buat persamaan sigma kurung kurawal E minus E rata-rata dikuadratkan ditambah kuadrat dari B1 minus beta 1x1 kecil dikurangi 2 kali E minus E rata-rata kalikan B1 minus beta 1x1. Selanjutnya kita menentukan mean square error. Dan karena mean square error ini dalam asumsi bahwa errornya 0 sehingga jalannya atau prosesnya harus tepat sesuai dengan tujuan yang kita inginkan untuk mengetahui mean square error untuk mencapai atau untuk membuat model kita ini best, linear dan unbiased. Dan itu dibahas pada koefisien PLUE atau koefisien Blue yang lalu. Ya, konsep dasar secara matematis, errornya sama dengan Y hitung dikurangi Y observasi. Sebenarnya bisa dibolak-balik, bisa Y dikurangi Y hitung, tapi prosesnya akan lebih mudah dijelaskan dengan Y hitung dikurangi Y observasi, di mana Y hitung sama dengan Y hitung sama dengan ini Y hitungnya ditambah dengan error supaya sama dengan Y observasi, sehingga kalau keduanya dikurangkan akan menghasilkan error sama dengan 0. Selanjutnya kita uraikan lagi Y hitungnya dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah errornya dikurangi Y-nya menjadi B0 ditambah B1x1. Kita coba untuk menghilangkan kurungnya. Beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah E. Selanjutnya kita akan modifikasi bersama 6. Sigma E kuadrat, ini bersama 6-nya. Kemudian kita pilah-pilah. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Ini akan kita uraikan sendiri-sendiri. Pertama kali kita menguraikan suku pertama. Disebut dengan uraian 1. Sigma E minus E rata-rata. Jadi sigma kuadrat
dari E minus E rata-rata. Kemudian ini sama dengan, perkaliannya hampir sama dengan yang di atas tadi. Jadi E kuadrat ini dari E kalikan E suku ketiga. Kemudian E dikalikan suku keempat. Selanjutnya E rata-rata dikalikan suku ketiga. Dan E rata-rata dikalikan dengan suku keempat. Hasilnya adalah sigma dalam kurung E kuadrat dikurangi E kalikan E rata-rata dikurangi E kalikan E rata-rata ditambah E rata-rata kuadrat, atau kita taruh di belakang, 2E kalikan E rata-ratanya ditaruh di belakang, sehingga sigma E kuadrat ditambah dengan E rata-rata kuadrat dikurangi 2 kali E kalikan E rata-rata. Ini sama dengan kurungnya kita hilangkan, jadi sigma E kuadrat ditambah sigma E rata-rata kuadrat dikurangi 2 kalikan E kali E rata-rata. Ini bersamaan 7. Kita akan memodifikasi bersamaan 7. Ini bentuk bersamaan 7-nya. Kita pahami bahwa E rata-rata sama dengan sigma E per N. Dan sigma E-nya sama dengan N-nya dipindah ke ruas kiri. Jadi N kalikan E rata-rata sama dengan sigma E. Atau sigma E rata-rata sama dengan sigma E. Ini kita coba sigma E rata-rata kuadrat. Ini kita samakan dengan ruas ketiga sebelah kanannya. Menjadi sigma E kalikan E rata-rata. Kemudian sigma E ini kita masukkan ke untuk pengganti E rata-rata, salah satu E rata-rata dari persamaan sigma E rata-rata kuadrat. Kemudian sigma E minus E rata-rata kuadrat ini sama dengan, ini dari persamaan 7. Tetapi pada bagian belakang ini, bagian suku ketiga ruas kanan, ini sigma E dikalikan E rata-rata. Ini bisa dieliminir dengan 2 minus 2 E rata-rata, sehingga akan menghasilkan sigma E kuadrat dikurangi sigma E kalikan E rata-rata. Selanjutnya, sigmanya kita ganti dengan N, karena pengganti sigma ini dapat diganti dengan N kalau dalam kondisi konstan. Objek yang dihitung dalam kondisi konstan kita ganti dengan N. Ya, kita namakan persamaan 8. Selanjutnya kita modifikasi persamaan 8 ini. Ini bentuknya persamaan 8. N kalikan E rata-rata kuadrat ini sama dengan N kalikan sigma E per N kuadrat dari E per N. Sigmanya tidak ikut dikuadratkan karena ini operasi bilangan, jadi nggak bisa dikuadratkan. Sama dengan N kurungnya kita hilangkan, jadi N kalikan sigma E kuadrat per N kuadrat. Ini sama dengan 1/N kalikan sigma E kuadrat. Kemudian N-nya kita ganti dengan sigmanya kita ganti dengan N, sehingga 1/N kalikan E kuadrat sama dengan E kuadrat. Kita modifikasi jadi sigma E kuadrat dikurangi N kalikan E kuadrat sama dengan sigma E kuadrat dikurangi E kuadrat. E kuadratnya ini masuk ke dalam E kuadrat yang di belakang, ini asalnya dari N kalikan E rata-rata kuadrat. Kita namakan
substitusi urean 1 ini ke dalam persamaan 6. Jadi sigma E minus E rata-rata kuadrat dari E minus sigma kuadrat dari E minus E rata-rata ini suku 1, suku 2, dan ini suku 3. Sigma E minus E rata-rata kuadrat dari E minus E rata-ratanya ini sama dengan sigma E kuadrat dikurangi E kuadrat. Sigma E kuadrat dikurangi E kuadrat. Ini persamaan 9 tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan 6 menjadi sigma E kuadrat dikurangi E kuadrat ditambah kuadrat dari beta 1 minus beta 1 kalikan sigma X1 kuadrat dikurangi 2 kali sigma E minus E rata-rata kalikan B1 minus beta 1 X1. Bagian ini masuk ke dalam persamaan 6 menjadi suku pertama. Kalau dalam persamaan ini ruas kanan, suku pertama ruas kanan. Hasil ini kita namakan dengan persamaan. Selanjutnya kita akan modifikasi persamaan 10. Sigma E kuadrat sama dengan, ini persamaan 10. Ini suku 1 yang sudah diuraikan. Suku 2 belum diuraikan, ini juga belum. Kita akan masuk ke uraian 2. Beta 1 kuadrat dari beta 1 minus kuadrat dari B1 minus beta 1 kalikan sigma X1 kuadrat. Ini kita panggil definisi 7. Varian B1 sama dengan B1 minus beta 1 kuadrat sama dengan tau kuadrat dibagi sigma X kuadrat, dan ini kita substitusikan pada uraian 2 jadi beta 1 minus beta kuadrat dari beta 1 minus beta 1 kalikan sigma X1 kuadrat sama dengan tau kuadrat dibagi sigma X kuadrat dikalikan sigma X1 kuadrat. Ini substitusi biasa. Kalau kita lihat ini sigma X1-nya, ini substitusi dari tau kuadrat per sigma X kuadrat masuk ke dalam B1 minus beta 1 kuadrat. Kemudian bagian ini kita masukkan ke dalam uraian pada suku kedua. Kemudian ini bisa dihilangkan sigma X kuadrat dengan sigma X kuadrat di atasnya, sehingga ketemunya adalah tau kuadrat. Sehingga sigma dimasukkan ke dalam persamaan 6, ini menjadi sigma E kuadrat dikurangi E kuadrat ditambah tau kuadrat dikurangi 2 kali sigma E minus E rata-rata kalikan B1 minus beta 1 X1. Tau kuadratnya masuk ke dalam persamaan 6. Ini kita namakan persamaan 11. Kita akan mencoba memodifikasi persamaan 11. Sigma E kuadrat sama dengan, ini persamaan 11. Ini suku 1 sudah diuraikan, suku 2 sudah, dan ini sekarang suku ketiga. Uraian dari suku ketiga. Perlu kita pahami dulu bahwa B1 di dalam suku 3 ini ada B1 minus beta 1 kalikan X kecil 1. Ini B1 minus beta 1 sama dengan akar varian B1 sama dengan akar kuadrat dari B1 minus beta 1. Kita akan menguraikan B1 minus beta 1, ini kita modifikasi. Sebenarnya ini sudah dibahas pada varian B0, B1, tapi kita akan panggil kembali atau kita ungkap kembali bagaimana logikanya.
B1 sama dengan sigma X1Y per sigma X kuadrat, ini definisi 8. Ini sama dengan kita akan merubah sigma XY kecil ini menjadi X kecil Y besar dibagi dengan sigma X kuadrat. Y-nya kita uraikan menjadi Y minus Y rata-rata. Ini menjadi sigma XY besar dibagi oleh sigma X kuadrat dikurangi sigma X kalikan Y rata-rata besar dibagi sigma X kuadrat. Sigma X kali Y rata-rata ini sama dengan 0 karena Y rata-ratanya adalah konstan dan sigma X-nya sama dengan 0. Ini sudah dibahas di varian B0, B1. Selanjutnya B1 kita ubah menjadi sigma X kalikan Y besar dibagi dengan sigma X kuadrat. Kemudian kita merubah Y besarnya, kita lihat di definisi 2. Definisi 1 ya. Definisi 2 ini mestinya ini Y hitung sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah E. Ini menjadi Y observasi. Ini lihat di definisi 4. Kita masukkan ke dalam B1 sehingga persamaannya menjadi sigma X kecil kalikan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah E dibagi dengan sigma X kuadrat. Kemudian kita pecah satu persatu. Kita lepas dulu kurungnya. Beta 0 kalikan sigma X1 ditambah beta 1 kalikan sigma X kalikan X besar ditambah E kalikan sigma X dibagi dengan sigma X kuadrat. Modifikasi B1 minus beta 1 yang modifikasi kedua. Ini dari modifikasi 1. Kita akan mencoba untuk memecah atau menguraikan model persamaan ini menjadi B0 kalikan X sigma X dibagi dengan sigma X kuadrat ditambah beta 1 kalikan sigma X kalikan X besar dibagi sigma X ditambah E kalikan sigma X per sigma X kuadrat. Beta 0 dikalikan sigma X per sigma X kuadrat sama dengan 0. Karena beta 0-nya konstan, sigma X-nya 0. Ya, jadi beta 0-nya konstan dan sigma X-nya 0, sehingga ketemunya 0. Sedangkan sigma X kalikan X besar dibagi dengan sigma X kuadrat sama dengan 1. Ureanya adalah sigma X besar per sigma X kuadrat ini dikurangi 0. Kemudian 0-nya kita ubah menjadi sigma X kalikan sigma X rata-rata. Lihat di ruas kanan suku kedua. Ini sigma X kalikan X besar dibagi dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X kalikan X rata-rata dibagi sigma X kuadrat. Ini sama dengan 0. Jadi 0-nya kita ganti dengan sigma X kalikan X rata-rata dibagi dengan sigma X kuadrat. Kita mendapatkan sigma X kalikan X minus X rata-rata dibagi X kuadrat. Ini kita ubah X minus X rata-ratanya menjadi X kecil. Sehingga sigma X kecil kali X, sigma X kecil kalikan X. Kita modifikasi yang ketiga dari B1 minus beta 1. B1-nya kita lihat tadi persamaannya dari modifikasi 2. Persamaannya demikian, kemudian kita dapatkan bahwa beta 0 kalikan sigma X per sigma X kuadrat sama dengan 0, dan sigma X kalikan X besar dibagi dengan sigma X kuadrat sama dengan 1, sehingga persamaan modifikasi 2 ini
bisa kita ubah menjadi 0 ditambah beta 1 kalikan 1 ditambah E kalikan sigma X dibagi sigma X kuadrat. Kemudian expected, balik lagi ya dari persamaan sebelumnya, estimated beta 1 dikurangi beta 1, ini sama dengan E kalikan sigma X dibagi dengan sigma X kuadrat. Ini dari definisi varian. Jadi expected beta 1 dikurangi beta 1 sama dengan E kalikan sigma X per sigma X kuadrat. Kalau kita lihat beta 1-nya kita pindah ke ruas kiri menjadi estimated beta B1 dikurangi beta 1. Substitusi uraian ketiga ini pada persamaan 11. Persamaan 11-nya demikian. Uraian 1 sudah masuk, uraian 2 sudah kita masukkan. Sekarang uraian ketiga, beta 1 minus beta 1-nya kita ubah dari uraian 3, sehingga dari uraian 3 ini 2 kalikan sigma E minus E rata-rata dikalikan beta 1 minus beta 1 X1. Ini sama dengan 2 kalikan sigma E minus E rata-rata dikalikan beta 1 B1 minus beta 1-nya menjadi E kalikan sigma X dibagi sigma X kuadrat. Ini berdasarkan uraian 3. Ini kita masukkan ke dalam persamaan 11. Kemudian hasilnya E ini masuk ke dalam suku kedua. Jadi E sigma E kuadrat ini sama dengan sigma E kuadrat dikurangi E kuadrat ditambah tau kuadrat dikurangi 2 kalikan sigma E minus E rata-rata dikalikan E kalikan sigma X kuadrat per sigma X kuadrat. Ini bisa kita hilangkan karena sama. Sehingga E kuadrat sama dengan sigma E kuadrat dikurangi E kuadrat ditambah tau kuadrat dikurangi sigma E minus E rata-rata kalikan E. Ini persamaan 12. Selanjutnya modifikasi persamaan 12. Dari persamaan E kuadrat sama dengan sigma E kuadrat dikurangi E kuadrat ditambah tau kuadrat dikurangi 2 kalikan sigma E minus E rata-rata kali E. Ini dari persamaan 12. Sigma E kuadratnya ini kita mencoba melepas kurungnya jadi 2 kalikan sigma E kuadrat dikurangi sigma E kalikan E rata-rata. Kita lihat bahwa sigma E rata-rata sama dengan 0. Kalau dikalikan E sehingga sigma E kalikan E rata-rata sama dengan 0. Persamaan 12 kita ubah menjadi sigma E kalikan E rata-ratanya hilang. Sehingga sigma E kuadrat dikurangi E kuadrat ditambah tau kuadrat dikurangi 2 kali E kuadrat dan belakangnya hilang. Ini persamaan 13. Selanjutnya kita modifikasi persamaan 13. Dari persamaan 13 bentuknya seperti ini. Kemudian sigma E rata-rata sama dengan sigma E per N. Ini tadi sudah kita tampilkan, N-nya pindah ke kiri. Jadi N kalikan E rata-rata kalikan sigma E. Atau sigma E rata-rata sama dengan sigma E. Kita ulangi lagi ya, definisinya. Kita akan modifikasi pada suku ketiga. 1, 2, 3, suku keempat, maaf. Jadi E rata-ratanya ini kita masukkan kepada dalam suku keempat. Sehingga persamaannya
berubah menjadi sigma E kuadrat dikurangi E kuadrat ditambah tau kuadrat dikurangi 2 kalikan E rata-rata kalikan E. Ini sama dengan E-nya dikeluarkan, E rata-ratanya, dan sigma E kita ganti dengan sigma E rata-rata sehingga menghasilkan sigma E kuadrat dikurangi E kuadrat ditambah tau kuadrat dikurangi 2 kalikan E rata-rata kalikan sigma E rata-rata. Jadi sigma E kuadrat sama dengan sigma E kuadrat dikurangi E kuadrat ditambah tau kuadrat dikurangi 2 kalikan sigma E rata-rata kuadrat. Ini kita namakan persamaan. Modifikasi B1 minus beta 1 yang modifikasi kedua. Ini dari modifikasi 1. Kita akan mencoba untuk memecah atau menguraikan model persamaan ini menjadi B0 kalikan sigma X dibagi dengan sigma X kuadrat ditambah beta 1 kalikan sigma X kalikan X besar dibagi sigma X ditambah E kalikan sigma X per sigma X kuadrat. Beta 0 dikalikan sigma X per sigma X kuadrat sama dengan 0. Karena beta 0-nya konstan, sigma X-nya 0. Ya, jadi beta 0-nya konstan dan sigma X-nya 0 sehingga ketemunya 0. Sedangkan sigma X kalikan X besar dibagi dengan sigma X kuadrat sama dengan 1. Ureanya adalah sigma X besar per sigma X kuadrat ini dikurangi 0. Kemudian 0-nya kita ubah menjadi sigma X kalikan sigma X rata-rata. Lihat di ruas kanan suku kedua. Ini sigma X. Selanjutnya kita akan modifikasi persamaan 15. Sigma E kuadrat sama dengan ini. Dari persamaan 15 ini. Kita lihat E kuadratnya ini sama dengan N kalikan E kuadrat per N. Ini nggak merubah substansi karena N per N. N kalikan E kuadratnya kita ubah menjadi sigma E kuadrat per N. Sehingga ini sama dengan tau kuadrat. Atau E kuadrat sama dengan tau kuadrat. Kita ubah persamaan 15 menjadi sigma E kuadrat sama dengan N kalikan tau kuadrat. Sigmanya pada suku pertama ruas kanan kita ubah menjadi N dikurangi tau kuadrat ditambah tau kuadrat dikurangi 2 tau kuadrat. Tau kuadratnya ini mengganti pada bagian suku kedua. Ini bisa kita coret karena 1 plus dan 1 minus. Kita eliminasi sehingga persamaannya menjadi N kalikan tau kuadrat dikurangi 2 kali tau kuadrat. Atau tau kuadratnya kita keluarkan menjadi tau kuadrat kalikan N-2. Sehingga tau kuadrat sama dengan sigma E kuadrat per N-2. Ini adalah rumus error untuk menciptakan model yang kita gunakan adalah BESS. Model yang kita gunakan ini adalah Stable Regression Function atau bivariate regression karena hanya terdiri dari 2 variabel, 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Dengan demikian berakhir sudah diskusi kita mengenai mean square error dan covariance. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan silakan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.